Di sebuah malam yang hening, di depan kemahnya yang sederhana, Siti Sarah duduk termenung, menatap langit gurun yang luas dan sepi. Dari kehauan angin malam membawa suara lembut tangis seorang bayi. Bayi Ismail, putra suaminya, Nabi Ibrahim. Dari istrinya yang lain, Hajar. Mendengar suara itu, hatinya bergetar. Ini bukanlah getaran kebencian, melainkan sebuah perasaan rumit yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Dalam keheningan itu, ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, mengapa hatiku terasa begitu sesak setiap kali mendengar suara itu? Perasaan apakah ini?" Kisah ini membawa kita kembali ke awal, saat Siti Sarah, seorang wanita mulia, menapaki hidupnya dengan penuh cinta untuk suaminya, Nabi Ibrahim. Sejak usia muda, impian terbesarnya adalah menjadi istri yang sempurna, melahirkan keturunan yang saleh untuk melanjutkan perjuangan suaminya. Namun, tahun demi tahun berlalu, dekade berganti, dan rahimnya tetap sunyi tanpa tanda kehamilan. Meski begitu, kesetiaannya tak pernah goyah. Doanya tak pernah putus. Hingga pada suatu hari, dengan hati yang luar biasa tulus dan penuh pengorbanan, ia mendekati suaminya dan berkata, "Wahai Ibrahim, ambillah Hajar sebagai istrimu. Mungkin melalui dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkanmu seorang anak yang telah lama kita dambakan." Sarah mengira keputusan itu akan membawa kelegaan, sebuah solusi atas penantian panjang mereka. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa ujian terbesar dalam hidupnya justru baru akan dimulai dari keikhlasan yang ia tawarkan itu sendiri. Tidak lama setelah pernikahan itu, kabar gembira datang. Hajar mengandung. Wajahnya bersinar penuh kebahagiaan, dan senyum syukur tak pernah lepas dari bibir Nabi Ibrahim. Seluruh isi rumah dipenuhi sukacita. Namun, di sudut hati Sarah ada sesuatu yang mulai bergetar. Sebuah perasaan asing yang ia sendiri tak tahu namanya. Setiap kali pandangannya tak sengaja tertuju pada perut Hajar yang semakin membesar dari hari ke hari. Sarah akan sepat-sepat menunduk, berusaha sekuat tenaga menahan air mata yang mendesak keluar. Ia mencoba untuk tersenyum, ikut berbahagia, tapi ada rasa panas yang membakar di dalam dadanya. Itulah cemburu. Sebuah rasa yang lahir dari cinta yang begitu dalam. Tetapi jika tidak dikelola dengan iman, ia bisa menyesakkan jiwa dan menggoyahkan keteguhan hati. Puncak dari pergulatan batinnya tiba. Hari itu, ketika bayi Ismail lahir ke dunia, tangisnya yang nyaring menggema di seluruh perkemahan. Tangisan itu yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan, justru menjadi pemicu bagi tangisan Sarah yang tak bisa lagi ia bendung. Ia berlari ke dalam kemahnya, bersujud dan berdoa dengan suara yang bergetar hebat. "Ya Allah, ampuni aku. Aku tidak membenci mereka. Aku bersumpah tidak ada kebencian di hatiku. Tapi mengapa rasanya begitu berat? Mengapa hatiku begitu sakit? Ampuni aku ya Rob, atas kelemahanku ini." Nabi Ibrahim yang menyaksikan kesedihan istrinya mendekat dengan penuh kasih sayang dan pemahaman. Ia tahu yang tumbuh di hati Sarah bukanlah kemarahan atau kebencian. Ini adalah ujian cinta seorang wanita, ujian hati seorang istri yang takut kehilangan tempat istimewa di sisi suaminya. Ia memahami betapa wajar perasaan itu bagi seorang wanita yang telah setia menemaninya begitu lama. Lalu, datanglah sebuah perintah agung dari Allah. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membawa Hajar dan bayi mungil Ismail ke sebuah lembah yang jauh, tandus, dan tak berpenghuni. Sebuah tempat yang di kemudian hari kita kenal sebagai Mekah. Mendengar perintah ini, Sarah kembali menangis. Tapi, kali ini, tangisnya bukan karena lega atau senang. Justru sebaliknya, hatinya dipenuhi rasa bersalah yang mendalam. Ia merasa seolah-olah keluhannya tadilah yang menjadi penyebab perpisahan ini. Di tengah tangisnya, ia berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon kepada Allah agar senantiasa menjaga
dan melindungi Hajar serta Ismail di tempat yang asing itu, meskipun mereka kini jauh darinya. Dari sinilah Sarah mendapatkan pelajaran terbesarnya. Ia belajar bahwa rasa cemburu yang menyakitkan itu, ketika diserahkan kembali kepada Allah, bisa berubah menjadi doa yang tulus. Ketika hati tunduk pada cinta yang paling hakiki, yaitu cinta kepada Allah, maka perasaan manusiawi yang paling sulit sekalipun dapat dimurnikan menjadi sebuah kebaikan. Tahun-tahun pun berlalu dalam penantian dan doa. Ibrahim, Hajar, dan Ismail menapaki takdir mereka di Mekah, sementara Sarah melanjutkan hidupnya dengan kesabaran yang tak terbatas. Hingga pada suatu hari, di usianya yang sudah sangat senja, saat harapan untuk memiliki anak seolah telah padam sepenuhnya, datanglah mukjizat yang tak terduga. Para malaikat datang membawa kabar gembira bahwa ia akan melahirkan seorang putra, dan benar saja, lahirlah Ishak. Sarah memeluk bayi mungil itu dengan air mata bahagia yang mengalir deras. Sambil mencium putranya, ia berbisik lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri di masa lalu. Dulu aku menangis karena cemburu. Hari ini, aku menangis karena kasih sayang Allah yang tak terhingga. Sungguh, waktunya tidak pernah salah, dan janjinya selalu benar. Kisah Siti Sarah ini bukanlah cerita tentang dosa, melainkan tentang ujian hati. Ia mengajarkan kita sebuah pesan moral yang sangat dalam. Cemburu bukanlah dosa, itu adalah fitrah manusiawi, terutama bagi seorang wanita yang mencintai. Namun, yang membedakan seorang wanita mulia bukanlah ia yang tidak pernah merasakan cemburu, melainkan ia yang mampu mengelola rasa itu dengan iman, mengubahnya menjadi doa, dan menyerahkannya dengan penuh ketulusan kepada sang pemilik hati. Kisah ini adalah pengingat bahwa di balik setiap ujian perasaan, ada ruang bagi kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran berharga dari keteguhan hati seorang wanita mulia seperti Siti Sarah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.